Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi dengan aku Bunda Naswa. Kalau cara bikinnya cuma digunting-gunting gini mah enak ya guys. Mau dibikin sebanyak apapun gak masalah. Hasilnya juga cantik, renyahnya tahan lama. Nah, kali ini aku akan bikin kue biji ketapang yang enak dan juga cantik. Cocok banget nih buat ide jualan atau cemilan nonton TV. Atau bisa juga untuk suguhan saat lebaran nanti. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama kita sangrai terlebih dahulu 200 gram kelapa parut yang diambil daging putihnya aja. Kelapanya ini tidak terlalu tua dan gak terlalu muda ya guys. Kita sangrai kelapa parutnya menggunakan api kecil sambil terus kita aduk agar keringnya merata. Kita sangrai hingga kelapa parutnya ini kering atau sedikit kecoklatan. Nah, ini kelapa parutnya udah kering dan sedikit berubah warna. Lalu kelapa parutnya akan aku haluskan menggunakan chopper. Untuk choppernya ini aku pakai Miko 5-in-1 Ice Crusher Blender. Selain desainnya yang cantik banget, ada 4 fungsi dalam satu produk. Ini benar-benar berguna banget buat membantu pekerjaan kita di dapur ya guys. Sebenarnya kalau kalian nggak mau dihalusin nggak apa-apa ya guys, sesuai selera aja. Nah, ini kelapa parutnya udah lembut. Selanjutnya kita siapkan wadah, lalu kita pecahkan 1 butir telur. Kita tambahkan 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu adonan ini kita kocok menggunakan whisker. Kita kocok sampai benar-benar tercampur dan gula pasirnya ini larut ya guys. Nah, kalau udah tercampur merata dan gula pasirnya udah larut, lalu kita masukkan margarin. Aduk kembali sampai tercampur merata. Lalu lanjut kita masukkan kelapa parutnya tadi. Kita masukkan juga 500 gram atau 50 sendok makan tepung terigu. Untuk ukuran sendok nggak terlalu bujung atau terlalu peres ya guys. Kita masukkan bertahap dulu. Kemudian adonan kita uleni sampai tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Lalu ulen kembali sampai merata. Nah, ini bahan-bahan udah tercampur semua dan adonannya masih keras ya guys. Lalu kita tambahkan air matang sedikit demi sedikit aja dulu. Jangan langsung dituang banyak supaya adonannya ini nggak terlalu lembek. Untuk menambahkan airnya disesuaikan aja ya. Ini aku pakai sekitar 70 ml. Kalau adonan udah kalis dan udah bisa dibentuk kayak gini, lalu adonannya ini kita bagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Untuk cara mewarnainya, kita siapkan wadah dulu, lalu kita beri pewarna secukupnya. Kemudian kita beri sedikit air untuk melarutkan pewarnanya ya guys. Setelah itu kita ambil 1 bagian adonan, lalu kita ulen adonannya sampai warnanya ini tercampur merata. Nah, kayak gini ya hasilnya. Untuk warnanya di sini aku menggunakan warna hijau, pink, kuning, dan juga ungu. Setelah itu kita ambil secukupnya adonan. Lalu adonannya kita pilih memanjang kayak gini ya, sampai ukuran sebesar jari kelingking atau jari manis ya, disesuaikan aja dengan selera kalian. Setelah adonan sudah selesai kita pilih, lalu di sini sudah aku siapkan wadah yang sudah ditaburi dengan terigu kayak gini. Kemudian adonannya ini bisa kita potong-potong dengan gunting kayak gini ya guys. Nah, kalau sudah cukup, ini sudah siap kita goreng. Di sini udah aku panaskan minyak. Kita masak biji ketapangnya menggunakan api kecil ya guys. Setelah biji ketapang sudah masuk ke dalam minyak, ini jangan langsung kita aduk ya. Kita tunggu dulu hingga biji ketapangnya ini agak kokoh, agar adonannya nanti tidak hancur. Kalau dirasa sudah mulai kokoh, lalu kita aduk biji ketapangnya agar matangnya merata. Tapi jangan terlalu sering ya, cukup sesekali aja.
Nah, kalau warnanya udah mulai kecoklatan kayak gini, tanda biji ketapangnya udah matang, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Jangan menunggu sampai benar-benar kecoklatan ya guys, karena kalau setelah diangkat, ini biji ketapangnya masih mengalami proses memasak, jadi bisa lebih coklat lagi saat dingin. Setelah itu kita lanjutkan menggoreng sisa adonan biji ketapangnya. Nah, ini hasil biji ketapang pelanginya, hasilnya cantik banget ya. Ini beneran enak banget, manisnya pas, ini juga sangat renyah. Nah, mudah banget ya cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.